Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ainan Salsabil. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 01. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan mengenai rekayasa genetika dalam pembuatan insulin. Presentasi yang saya lakukan ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas biologi yang telah diberikan oleh Bapak Soekardi selaku guru biologi saya. Baik, kalau begitu marilah kita mulai presentasinya. Yang A, yang pertama adalah pengertian dan tujuan. Pengertian yang saya rangkum di sini ada 3. Yang pertama adalah pengertian mengenai insulin itu sendiri, pengertian mengenai rekayasa genetika dalam pembuatan insulin, dan tujuan dari rekayasa genetika dalam pembuatan insulin. Yang pertama adalah pengertian dari insulin. Insulin adalah suatu hormon polipeptida yang diproduksi dalam sel-sel B kelenjar Langerhans pankreas. Insulin berperan penting dalam regulasi kadar gula darah, di mana kadar gula darah itu harus dijaga dari 3,5 sampai dengan 8,0 milimol per liter. Hormon insulin yang diproduksi oleh tubuh kita dikenal dengan sebutan insulin endogen. Yang selanjutnya adalah pengertian dari rekayasa genetika pembuatan insulin. Produksi insulin dapat dilakukan dengan cara mentransplantasikan gen-gen pengendali hormon tersebut ke plasmid bakteri. Keberhasilan dari memindahkan gen insulin manusia ke dalam bakteri sudah dapat diperoleh, yaitu melalui bakteri-bakteri tumbuh dengan metode fermentasi. Teknik plasmid bertujuan untuk membuat hormon dan juga antibodi. Misal, untuk membuat hormon insulin dengan teknik plasmid. Yang selanjutnya itu adalah tujuan dari rekayasa genetika dalam pembuatan insulin. Tujuan dari pembuatan hormon insulin adalah membantu penderita diabetes mellitus untuk mendapatkan hormon insulin dari luar tubuh. Hormon ini sangat diperlukan oleh penderita diabetes mellitus karena kelenjar pankreas penderita tidak mampu menghasilkan hormon insulin tersebut. Hormon insulin di sisi lain, hormon insulin juga berfungsi untuk mengubah glukosa dalam darah menjadi glikogen. Itulah kenapa rekayasa genetika ini sangatlah diperlukan bagi mereka yang terutama yang menderita diabetes mellitus, karena tujuan dilakukannya rekayasa genetika dalam pembuatan insulin ini adalah untuk sebagai obat ataupun membantu mereka memenuhi kebutuhan hormon insulin dalam tubuh para penderita-penderita diabetes mellitus ini. Yang selanjutnya yang B adalah deskripsi singkat. Jadi insulin pertama kali diekstraksi dari jaringan pankreas anjing pada tahun 1921 oleh para ahli fisiologi asal Kanada, Sir Frederick Glann Benting dan Charles Herbert Best, serta ahli fisiologi asal Inggris John James Richard Milliot. Seorang ahli biokimia, James Bertram Collip, kemudian memproduksi dengan tingkat kemurnian yang cukup baik untuk digunakan sebagai obat pada manusia. Pada tahun 1965, insulin manusia telah berhasil disintesis secara kimia. Insulin merupakan protein manusia pertama yang disintesis secara kimia. Secara tradisional, insulin untuk pengobatan pada manusia diisolasi dari pankreas sapi atau babi. Walaupun insulin hewan secara umum cukup memuaskan, tetapi untuk penggunaan pada manusia dapat menimbulkan 2 masalah. Pertama, adanya perbedaan kecil dalam asam amino penyusunannya yang dapat menimbulkan efek samping berupa alergi pada beberapa penderita. Kedua, prosedur pemurnian sulit dan cemaran berbahaya asal hewan tidak selalu dapat dihilangkan secara sempurna.
Pada tahun 1981 telah terjadi perbaikan secara berarti cara produksi insulin melalui rekayasa genetika. Insulin yang diperoleh dengan cara ini mempunyai struktur mirip dengan insulin manusia. Melalui teknologi DNA rekombinan, insulin diproduksi menggunakan sel mikroba yang tidak patogen. Karena kedua hal di atas, insulin hasil rekayasa genetika ini mempunyai efek samping yang relatif sangat rendah dibandingkan dengan insulin yang diperoleh dari ekstrak pankreas hewan, tidak menimbulkan efek alergi, serta tidak mengandung kontaminan berbahaya. Teman-teman semuanya, pembuatan insulin dari bahan berupa makhluk hidup menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 5 yang artinya, "Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan." Yang C adalah bagan rekayasa genetika pembuatan insulin. Baik, dari bagan yang bisa kita lihat ini, saya akan jelaskan tahap-tahap ataupun proses dalam pembuatan insulin menggunakan teknik rekayasa genetika. Tahap yang pertama, yaitu kromosom dikeluarkan dari sel-sel pankreas menggunakan zat kimia berupa polietilen glikol atau kalsium klorida atau CaCl2. Tahap yang kedua, gen insulin dipotong dengan menggunakan enzim restriksi endonuklease dan kemudian dimurnikan. Selanjutnya, tahap yang ketiga, plasmid dikeluarkan dengan cara memecah dinding sel bakteri menggunakan deterjen dan atau lisozim. Kemudian dilisis dengan natrium hidroksida atau NaOH dan larutan didosil sulfat. Plasmid dipisahkan dengan cara sentrifugasi. Tahap yang keempat, endapan yang mengandung plasmid dijenuhkan dengan etanol. Plasmid dimurnikan dengan filtrasi gel. Plasmid dipotong dengan enzim restriksi endonuklease. Yang kelima, gen insulin disambungkan dengan plasmid menggunakan enzim ligase dan proses disebut ligasi. Suhu optimum untuk ligasi adalah kurang lebih 370 derajat Celcius, tetapi ikatan stabil pada suhu 4-150 derajat Celcius. Yang keenam, plasmid rekombinan kembali ke dalam sel bakteri. Yang ketujuh, koloni sel bakteri ditumbuhkan dalam medium kultur dan kemudian diseleksi koloni sel yang sudah mengandung plasmid rekombinan. Yang tahap yang kedelapan, koloni sel-sel bakteri dengan plasmid rekombinan ditumbuhkan dengan fermentor untuk menghasilkan insulin dalam jumlah yang banyak. Dan yang kesembilan, yang terakhir, insulin yang terbentuk kemudian dimurnikan. Dan jadilah insulin murni yang siap untuk digunakan bagi penderita diabetes. Pada poin D adalah manfaat insulin hasil rekayasa genetika. Manfaat insulin hasil rekayasa genetika yang pertama adalah membantu mengatasi diabetes mellitus menggantikan insulin endogen. Yang kedua, rekayasa genetika membantu penyerapan glukosa. Insulin hasil rekayasa genetika membantu penyerapan glukosa dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan kadar gula darah. Yang ketiga, membantu menggantikan insulin endogen untuk menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Yang keempat, mengurangi resiko terkena diabetes mellitus. Yang kelima, mencegah lemak terurai dan menghasilkan asam keto. Poin E adalah penutup. Dalam dunia kedokteran, insulin sangat diperlukan untuk berbagai macam hal, terutama untuk mencegah dan mengobati para penderita diabetes mellitus yang mana sangat dibutuhkan rekayasa genetika untuk memenuhi kebutuhan insulin untuk pihak yang membutuhkan. Bahkan tidak hanya pada bakteri saja, namun insulin juga pernah direkayasakan melalui anjing dan babi, serta hewan lainnya yang membuktikan betapa membutuhkannya insulin dalam kehidupan manusia. Kita sepatutnya bersyukur dan terus menjaga kesehatan badan kita, serta berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita dijauhkan dari hal buruk termasuk penyakit diabetes mellitus.
Terima kasih, itulah sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala bentuk kesalahan yang saya lakukan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kardi yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.